ketahuilah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menjadikan kita umat kepunyaan Dia, umat kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu turun-temurun. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat berhari Minggu. Coba sapa kiri kanannya, selamat berhari Minggu. Selamat berhari Minggu. Selamat berhari Minggu. Sebelum kita datang dalam hadirat Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau sama-sama tundukkan kepala. Dan kita mau sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan penyertaan-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Tidak terasa Tuhan, 4 pekan kami sudah menginjak 2026 Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu ada bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Bagi kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bahkan setiap pelayanan kami Tuhan. Bapa, peluk setiap kami Tuhan, dekap setiap kami Tuhan. Kami mau menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami untuk datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, agar kami layak menghampiri-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan hilap kami Tuhan. Dan kami mau datang dalam hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Sedang kembali untuk duduk Bapak Ibu. Kembali untuk duduk Bapak Ibu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Malam terasa dingin, hati ini seperti hampa angin. Aku mencari, aku menunggu, namun semua tak mau berlalu. Bila gelap tak lagi terhapus, bila aku hampir runtuh, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan. Sebentar saja, peluk setiap kami Tuhan, agar setiap jiwa yang lemah kami Engkau kuatkan di tempat ini Tuhan. Kau baik di setiap hidup kami. Langkahku rapuh di jalan berdebu, doa lirikku terhenti di pintu. Aku butuh cahaya-Mu kini, benar kekuatan meski sepi. Bila tangis tak lagi terjawab, bila harapanku menghilang cepat, oh Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan.
sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan, peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku sebentar saja. Tuhan, setiap kami di tempat ini Tuhan, ketika kami melewati tahun 2025 Tuhan, kami merasakan kelemahan iman bagi setiap kami Tuhan. Kami merasa jiwa kami kering Tuhan. Maka memasuki tahun 2026 Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Agar setiap jiwa kami yang lemah Kau bangkitkan Tuhan. Baik hidup kami, gereja kami di tempat ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaranya. Kita mau sama-sama nyatakan, Tuhan, peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan. jemaat Tuhan sama-sama katakan, Tuhan, peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku sebentar saja. suara jemaat Tuhan, kita mau sama-sama nyatakan, Tuhan, peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan, sebentar saja. Haleluya, peluk setiap kami, dekat setiap kami Tuhan. Haleluya, dekat setiap kami Tuhan, peluk erat setiap kami, bawa kami lebih dalam lagi padamu Yesus. Labaya, 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 labaya. Haleluya, genggam setiap kami Tuhan, bawa setiap kami Tuhan. Haleluya, labaya, 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 labaya. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Ini hormat pujian kami. Haleluya, siram setiap kami dengan urapan Tuhan, yang Roh Kudus mengalir di tempat ini. Jangan segan kami. Haleluya, glory glory bagi namamu Tuhan Yesus. Hosana.
menghampiri tatamu di tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini dengan urapan Roh Kudus-Mu. Oh, haleluya. 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 Bawa setiap kami Tuhan, bawa setiap kami Tuhan, bawa setiap jiwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar sinar kemuliaan-Mu terpancar di setiap kehidupan kami Tuhan. Bawa setiap jiwa kami Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami mau tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Kami mau tetap tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Agar sinar kemuliaan-Mu terpancar di setiap kehidupan kami. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Jemaat Tuhan saja yang katakan, ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi nyatakan dengan iman, kita mau tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami mau tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Kami menikmati baik-Mu di tempat ini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Angkat suara-Mu jemaat Tuhan, nyatakan, ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta
Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kau kudus Tuhan, Kau yang layak disembah Yesus. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sama-sama nyatakan, kuduslah. Engkau kudus Tuhan, surga bumi menyembahmu di tempat ini. Haleluya. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dengan jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan, nyatakan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kau kudus Tuhan, kuduslah, Kau yang layak disembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kita sama-sama nyatakan, surga bumi menyembah. Haleluya. 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 Tuhan, hari yang indah ini Tuhan, dari sahabatmu Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dan kini tiba saat kami mau bersuka cita, karena apapun yang terjadi di kehidupan kami, kami percaya Engkau ada Tuhan. Engkau menyertai bagi setiap kami Tuhan. Dan buat kita semua yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Siap bersuka cita, kasih tos kiri kanannya, ayo bersuka cita. Kita menari untuk Tuhan, haleluya. Hey. Lai 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 lai, asik asik God. Lai 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 lai, hey lai 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 lai. Seorang kudu iso Gusti sing bertin. Asik, percaya saja, jangan menyerah, bersuka citalah, amin. Seorang kudu iso Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersuka citalah. Menari ikutin di depan Bapak Ibu. Lai 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 lai, asik. Lai 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 lai, yang semangat tunjukkan sukacitamu. Lai 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 lai. Iso kudu iso Gusti sing beresi. Asik asik asik, percaya saja, jangan menyerah, bersuka citalah. Seorang kudu iso Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersuka citalah. Angkat kedua jempolnya, katakan Yesusku hebat,
Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara, dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Angkat kedua jempol lebih semangat. Yesusku hebat, asik. Yesusku ajaib, asik. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara, dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Ayo ikuti yang di depan gerakannya. Lai, 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 lai. Ikuti kami yang di depan, ke atas dulu. Lai, ke bawah. Lai, 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 lai. Angkat. Lai, 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 lai. Sekali lagi. Iso orang iso, kudu iso, Gusti semerti. Asik, asik, asik. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah, lebih semangat. Iso orang iso, kudu iso, Gusti simbenahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah, lebih semangat lagi lah. Shalalalalala, 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 shalalalala, 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 iya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik-asik, apapun yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan tuh senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Joget untuk Tuhan. Shalalalalala, shalalalala, 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 angkat jempolnya. Shalalalala, ke bawah. Shalalalala, shalalalala, iya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan tuh senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Angkat jempol Bapak Ibu. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya mau bertanya di tempat ini, siapa yang hidupnya tergantung suka-suka Tuhan, lambaikan tangannya. Kita hidup mau terserah Tuhan. Tuhan mau apapun itu terserah Tuhan. Sebab yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru. Amin. Coba angkat jempolnya tinggi-tinggi. Ikuti gerakan saya ya. 1, 2, 3. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ke bawah. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lebih semangat untuk Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shalalalalala,
Shalalalala, 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 angkat jempolnya, shalalalala, ke bawah, shalalalala, shalalalala, iya. Kau bersuka cita? Sebelum duduk, kaki tos kiri kanan kita bersuka cita. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, tarik napas sejenak. Kalau sudah siap, tarik napas sejenak. Siapkan hati kita untuk ditabur firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian berkata peluk kami, pegang kami, ada rencana yang indah Tuhan. Kami mau dekat kepada Engkau sehingga kami dipeluk oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus, hanya dekat Allah merasa tenang hati. Biar firman Tuhan yang ditabur pada kesempatan pada pagi hari ini, kami mempunyai tekad Tuhan untuk melayani, mengasihi Engkau, sehingga Tuhan bekerja melalui kuasa Roh Kudus, sehingga suka-sukamu Tuhan berbicara akan kami, akan kebenaran firman. Biar Allah Roh Kudus juga yang menyempurnakan untuk kami, memegang kami. Kau berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai bagi nama-Mu. Hendaknya Tuhan kami terus lagi menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kita mau katakan, hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sama-sama katakan pujian sebagai pengantarkan firman Tuhan. Ya dekat, kami mau dekat kepada Engkau Tuhan. Seringkali kami menjauh dari Engkau Tuhan, tetapi Engkau terus mendekati kami Tuhan. Engkau terus meluk kami Tuhan Yesus, bahkan menyertai jalan-jalan kami ya Bapa. Terima kasih, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan. Kami ingin selalu bersekutu, ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup.
selalu bersekutu dengan keluar dari perkataan kami Tuhan. nikmati Kami mau menikmati akan firman. Kami mau menikmati akan kebenaran firman. Ku ingin selalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau tahu kami, Engkau tahu pribadi kami. Tapi biar Roh-Mu yang bekerja secara luas untuk melingkupi ruangan ini akan kebenaran firman-Mu. Itu yang kami perlu Tuhan. Itu yang kami butuhkan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Biar musik memuji Tuhan selamanya. Ini kami Tuhan. Tuhan, mulut kami berkata ya Bapa, kami ingin selalu berada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dalam persekutuan kami pada kesempatan pagi hari, di dalam setiap aspek kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami Tuhan Yesus, kami mau ingin selalu bersekutu di hadirat-Mu. Haleluya. Angkat doamu, angkat segala seruanmu pada pagi hari. Kami mau bersekutu akan Engkau, mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Glory, glory. Tuhan, Tuhan, kami perlu Engkau. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Jamaah kami dari bangku terdepan Tuhan sampai bangku yang terbelakang Tuhan. Biar Engkau Roh Kudus itu tinggal dalam hati kami, keliling hati kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Dan jemaat bangkit berdiri dengan iman-Mu, katakan ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Roh Kudus, ku sembah kudus, kudus, kudus.
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau-Mu, mulia-Mu. Sekali lagi katakan, kami-Mu ku sembah, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau-Mu, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau-Mu, mulia, mulia. Bless the Lord, kami sembah, ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau-Mu, mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Baik Tuhan Yesus Kristus, Darah Putih yang suci. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Mampukan kami terus untuk menyanjung Engkau. Mampukan kami terus untuk meninggikan-Mu. Mampukan kami terus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Agar semua bangsa tunduk kepadamu. Engkau penuh kuasa Tuhan. Kuasai kami semuanya Tuhan. Kami mau duduk diam seperti Maria Tuhan. Kami mau benar-benar Tuhan, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Isi hatimu apa yang Engkau ingin taburkan pada pagi menjelang siang ini. Ampuni kami semuanya Tuhan, ampuni kami semuanya. Terutama anak-Mu ini Tuhan. Ampuni kami semuanya. Kuduskan dan layakkan hati kami semuanya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap merenungkan. Kami siap untuk melakukan dan membagikan pada banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, disanjung di tempat yang tinggi. Haleluya. Amin semuanya. Terima kasih tim musik dan PW yang bergairah bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Selamat tahun baru. Maaf terlambat karena baru hari ini saya muncul. Dan saya bersukacita. Sebenarnya saya juga takut sekali kalau hari ini nggak bisa datang. Karena mami saya minggu yang lalu masuk rumah sakit. Kemudian Rabu keluar. Dan ternyata Jumat malam masuk lagi. Tapi puji Tuhan hanya sebentar. Mami saya hanya diinfus dan diperiksa semuanya normal. Dan hanya mungkin kesalahan obat sehingga mami saya tidak ada tenaga. Dan puji Tuhan saya bisa pagi hari ini membawakan firman di hari ini. Tema yang saya bawakan hari ini adalah tekad mengasihi Tuhan. Kalau pada hari ini kita sudah ada di akhir bulan Januari. Sebetulnya nggak terasa bukan ya? Kita kayak seakan-akan masih merayakan Natal, masih merayakan tahun baru dengan penuh sukacita. Mungkin di tahun 2025 banyak suka dan duka yang kita alami. Mungkin ada orang yang tahun 2025
penuh dengan mujizat, diberkati luar biasa. Ada yang gak diberkati malah terpuruk. Ada juga doa-doanya gak kunjung dijawab. Tahun 2026 telah kita jalani. Apakah di akhir tahun 2025 itu kita merenungkan semua apa yang kita lakukan sepanjang tahun 2025? Apakah ada perubahan dari hidup kita? Apakah yang ada hanya kekecewaan karena doa gak dijawab, karena kehidupan malah terpuruk, apapun berat? Mungkin bagi orang yang diberkati, dapat mujizat, bersyukur, mungkin juga lupa kepada Tuhan. Kita mungkin cukup rajin ke gereja, komsel, namun cara pandang kita, tujuan hidup kita, karakter kita, kerohanian kita juga belum bertumbuh. Padahal kita dengar khotbah, baca firman. Mengapa semua itu terjadi? Justru kalau kita lihat tahun 2025 pada saat 31 Desember banyak orang berdoa mengucap selamat. Semoga tahun 2025 semakin baik, diberkati Tuhan. Tujuannya cuma keinginan jasmani loh. Pernahkah kita pada tanggal 31 Desember kita mengatakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam hidupku untuk perubahan? Apa yang kau inginkan dalam hidupku? Yang perlu dibenahin, yang perlu lagi melekat pada Tuhan. Tadi ngomong suka-sukamu Tuhan, nyanyi gampang. Buktinya kita gak berubah. Karakter masih ada, yang jelek-jelek masih ada. Kemarin saya ditanya hari Jumat malam, apa sih karakter itu? Loh, karakter yang macam-macam dah, saya bilang begitu. Termasuk tanggung jawab. Kalau kita nggak bisa tanggung jawab, gimana kita dikasih tanggung jawab yang gede? Gimana kalau kita nggak setia dari perkara kecil, kita nggak setia, nggak mungkin kita setia pada perkara yang besar. Saya nggak tahu kenapa firman ini ditanamkan di hati saya, dan saya pada saat tahun 2025 31 Desember saya memang sujud berdoa, Tuhan mungkin banyak hal yang tahun 2025 yang saya belum melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu banyak kelemahan dalam hidup saya mau belajar untuk berubah. Kalau hidup saya berubah, kalau hidup kerohanian saya bertumbuh, jasmani akan mengikuti saya. Karena Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Kalau kita lihat Rasul Paulus, dia berdoa untuk jemaat di Efesus, padahal pada waktu itu mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Tapi Rasul Paulus tidak pernah mendoakan untuk kesuksesan materi, kesembuhan jasmani dan sebagainya, keberhasilan kedagingan. Enggak. Doa Rasul Paulus bukan tentang keberhasilan duniawi, tetapi fokus pada pertumbuhan rohani. Di mana Rasul Paulus memohon agar jemaat Efesus dipenuhi dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Efesus mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan dan dipenuhi dengan kepenuhan daripada Tuhan, serta mengenal, memahami pengharapan dan kuasa Allah yang begitu dahsyat. Paulus juga berdoa agar jemaat Efesus semakin kuat, tidak tawar hati, dan semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana dengan kita? Tahun 2026 sudah kita lalui. Apakah kasih Yesus sudah nyata dalam hidup kita? Gampang kok ngomong kasih. Semua orang pasti tanya, aku mengasihi Yesus kok.
kasih itu mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Kasih itu adalah sebuah tindakan yang nyata, nggak cukup cuma dinyatakan, didefinisikan, diartikan, nggak cukup. Kalau kita lihat kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih berarti perasaan sayang, cinta, suka kepada seseorang. Seringkali diartikan sebagai bentuk perasaan yang mendalam, welas asih, seperti perasaan sayang, menaruh kasih, menaruh iba kepada seseorang. Kata ini juga dikaitkan dengan sayang, di mana kasih sayang seringkali didefinisikan perasaan sayang, cinta, suka kepada dan kasihan. Sebenarnya kasih tidak cukup di dalam perasaan. Bukan hanya memberi sesuatu kepada orang lain, bukan bersikap ramah, tidak merugikan orang lain, tetapi kasih pada hakikatnya memberi, membawa orang mengalami kasih daripada Yesus. Amin. Usaha mendatangkan kehidupan bagi orang lain. Ini yang dikerjakan Yesus di bumi. Itu sebabnya Yohanes pasal 10 ayat 10 kita buka. Yohanes 10 pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, bukan. Yang kedua ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya Yesus datang memberi hidup sejati, hidup yang kekal, yang penuh berkat rohani. Bukan berkat kecukupan jasmani saja, tapi yang utama adalah rohani. Maksudnya supaya manusia itu punya kualitas hidup itu yang luar biasa. Hidup berkelimpahan adalah dewasa rohani, berkarakter seperti Kristus Yesus. Hidup penuh sukacita dalam keadaan suka maupun duka. Biasanya sukacita itu nggak bisa muncul kalau kita dalam keadaan masalah, bukan? Kalau sukacita gampang, Yesusku luar biasa baik. Kalau sukacita, mana Tuhan doaku nggak dijawab, Tuhan kok nggak dengar dan macam-macam bla 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 bla. Yang jelas hidup berkelimpahan ada damai sejahtera yang mengikut kita. Melalui persekutuan dengannya, ia datang membebaskan dan menyelamatkan kita semua. Sebenarnya kehidupan kekristenan merupakan hidup yang berkualitas tinggi. Karena ada pengampunan, ada kasih, dan ada pimpinan daripada Roh Kudus. Yesus memberi jaminan, perlindungan, pemeliharaan, dan hidup berkecukupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak pernah berkata kamu tidak akan mendapat masalah, kamu nggak akan menderita dan lain-lain. Tetapi Dia berkata, aku akan menyertai engkau di tengah masalah. Amin. Itulah sebabnya Mazmur 34 ayat 20 Daud berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Amin. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Kan saya sering nyanyikan, Tuhan menetapkan langkah yang hidupnya kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai, sebab tangan Tuhan. Yes. Mengapa semua dilakukannya? Nggak takut karena ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada jaminan daripada Tuhan. Mengapa kita harus melalui berbagai masalah, problem? Karena supaya hidup kita berkualitas seperti Yesus Kristus. Sudahkah kita menerima dan mengambil kehidupan Kristus dalam hidup kita? Kasih-Nya nyata dalam hidup kita. Sebab tanpa kasih-Nya hidup kita akan hancur,
Kita akan mengalami, tidak akan pernah mengalami kehidupan yang kekal. Jadi kasih Yesus harus nyata dalam tindakan kita. Jika kasih hanya sebatas perasaan saja, itu merupakan sebuah teori. Kasih harus dinyatakan dan dipraktekkan. Kita buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita tahu kasih adalah isi pokok dan jiwa daripada Injil. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita melalui korban Dia di atas kayu salib. Inti kekristenan itu adalah kasih. Mengasihi itu berangkat dari tekad. Rela, tekad untuk mengasihi. Berarti bergantung sepenuhnya kepada kehendak bebas kita, milih mau tekad mengasihi atau tidak. Apa respon kita akan kasih Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk kita semuanya? Memberi kasih kepada Tuhan bukan sekedar perasaan, tetapi segenap hidup kita. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat nekat untuk mengasihi manusia. Dia nggak konyol melakukan hal itu. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dirinya nanti kelak akan ditolak dan dikhianati oleh manusia. Tetapi dia tetap melakukannya. Buktinya kita buka Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang Tuhan katakan bukan hanya sekedar tatanan filosofi saja, tetapi Dia benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia tahu tujuannya, yaitu Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 17. Udah hafal semua kan? Amin. Bagaimana dengan kita semuanya? Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, mau nggak mau kita nggak boleh mengecewakan. Mau nggak mau kita tidak boleh membuat Tuhan sedih. Mau nggak mau kita harus menyenangkan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tadi kita nyanyi suka-sukamu Tuhan. Wah, nyanyi dengan gembira, nyanyi. Bener nggak? Mau nggak mau kita harus menuju itu semuanya. Memang berat, nggak mudah, tapi bersama Yesus kita bisa lakukan. Tanda kalau kita mengasihi Tuhan Yesus adalah menuruti segala perintahnya, bukan? Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Perintahnya itu nggak berat loh. Kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 4. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, segala masalah apapun juga sangat mudah di tangan Tuhan. Enggak berat. Karena kalau kita menuruti perintahnya enggak berat, walaupun kadang-kadang kita terkeok-keok, bukan? Seseret-seret udah tangan udah keangkat ke atas, Tuhan tolong. Kayaknya Tuhan nggak nolong. Tapi kalau iman kita tetap tertuju pada Tuhan, tetap percaya, kita akan mengalahkan dunia. Dunia nggak bisa menarik kita. Berarti bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan Yesus? Matius pasal 22 ayat 37. Bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan? Matius 22 ayat 37.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap budimu. Berarti mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap potensi yang kita miliki, waktu, pikiran, harta, bahkan nyawa. Berarti totalitas. Segak-segaknya kita mengasihi Tuhan karena kita sendiri. Kena apa tersinggung dikit aja, tersinggung, nggak mau pelayanan, nggak mau ke gereja. Justru kita bersyukur ada orang yang lagi meroses kita. Jujur, saya dalam keadaan mami saya sakit itu kadang-kadang adik saya itu cerewet banget, terlalu sayang mami, terlalu didit. Kadang-kadang membuat saya pusing, kadang-kadang pengen sabar. Kalau kita nggak tenang, apa yang ada di pikiran kita? Kalau kita nggak tenang, gimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Nggak mungkin. Pikiran kita kacau, nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita akan mendengar apa yang Tuhan mau lakukan dalam keadaan mami saya nggak, dengan keadaan mami saya begitu. Tuhan tuh mau kita mengasihi Dia secara eksklusif. Di atas semuanya yang terutama. Dan semua yang ada di dunia ini yang terutama Tuhan dulu. Kedengarannya egois ya. Tetapi Tuhan memang benar-benar serius minta pengabdian diri kita kepada Tuhan itu secara totalitas. Kasih inilah yang ditemukan Tuhan dalam diri Daud. Walaupun kita tahu Daud itu kan ada kesalahan juga kan. Tapi kenapa Daud disebut berkenan di hati Tuhan? Karena dia mengasihi Tuhan dengan totalitas. Mengasihi Tuhan, ungkapan kasih Dia diagungkan melalui pujian penyembahan. Mazmur 84 ayat 2 dan Mazmur 43 ayat 2. Dia mengungkapkan semua isi hatinya, bersyukur, kekhawatiran hatinya semua diungkapkan dalam pujian dan penyembahannya. Dan dia mengatakan, dia selalu rindu dekat dengan Tuhan. Setiap waktu, Mazmur 42 ayat 1 sampai 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Ada suatu kerinduan terus untuk dekat pada Tuhan. Di sini menunjukkan betapa besarnya Daud bergantung sepenuhnya. Hidup Daud bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan di hatinya. Daud taat akan perintah Tuhan dan Daud selalu mengutamakan Tuhan. Ada sebuah paradok. Pada saat kita mengasihi, pada saat itu juga kita membenci. Apa maksudnya? Maksudnya manusia tidak mungkin pada saat yang sama mengasihi Tuhan dan juga mengasihi dunia. Jelas? Dan kita harus milih mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi kita ikutin perintahnya. Kalau kita mengasihi dunia, ya kita ikutin dunia. Nggak bisa saat yang sama mengasihi dan saat sama mengasihi dunia. Nggak bisa. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas sekali. Kalau kita nemplek Tuhan, ngomong ngasihi, kaki kanan juga ngasih dunia, kita bukan orang yang setia. Kita nggak setia dan kita mengadakan persahabatan dan dunia adalah musuh daripada Tuhan. Pilihan di tangan kita mau jadi musuh Tuhan atau menjadi kesayangan Tuhan. Semuanya tergantung daripada sikap hati kita. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan tetapi tidak membenci dosa, maka saya katakan kita belum benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Kasih kita kepada Tuhan harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Mengapa? Karena kasih yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Karena akibat dosa, maka fokus dan tujuan kita melenceng dari tujuan Tuhan.
kita harus mengerti, di mana ada kasih, di situ pasti ada Tuhan yang bekerja. Amin. Kalau ada kasih, pasti ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam sekolah, baik di dalam pelayanan kita, rumah tangga kita, harus didasari kasih dari surga. Tanpa kasih dari surga sebagai fondasi, kalau kita fondasi kita tanamkan tanpa kasih dari surga, maka kehidupan kita hancur. Memang kelihatannya megah, kelihatannya berhasil, tapi lama kelamaan akan jatuh dan kita akan menuju kebinasaan. Lihat saat ini banyak yang jatuh, bukan? Saya nggak nyebutin, kita baca medsos banyak sekali. Kita harus mengerti kasih adalah fondasi kehidupan orang Kristen. Kasihlah yang selalu mendorong kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan benar, dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita kuat menghadapi segala persoalan, baik di dalam kehidupan kita, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, pelayanan kita. Itu sebabnya betapa pentingnya kasih dari surga memenuhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kasih itu, oleh sebab itu kasih itu harus dipraktekkan dalam seluruh kehidupan kita. Bukan cuma diucapkan, tetapi dinyatakan dalam suatu kebenaran, dinyatakan dan dalam kebenaran. Dan kasih hanya dapat dipraktekkan oleh orang-orang yang tidak ego, tidak mementingkan diri sendiri. Mengapa? Karena kasih itu selalu mau berkorban. Seperti teladan Yesus sendiri, Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Memang kita harus mengakui, tidak mudah menanggalkan ego, benar nggak? Nggak mudah. Saya pun nggak mudah meninggalkan ego, tapi nggak mau sebagai anak Tuhan Yesus, ego harus dibuang. Seperti pergumulan Tuhan yang terbesar. Pergumulan Tuhan Yesus terbesar bukan pada saat melawan iblis, tetapi ketika di Taman Getsemani, Dia menyerahkan semuanya, apa yang harus dilakukan, kehendak Tuhan yang terjadi. Apakah kita juga bisa mengatakan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidupku Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Jadi kasih tidak akan bekerja jika ada ego. Kasih harus dipraktekkan dan berdasarkan kebenaran serta dilakukan dengan rendah hati. Justru itulah akan menimbulkan kuasa yang dahsyat. Kita akan merasakan kuasa yang dahsyat dari Yesus Kristus. Yang kedua, karena Allah kita adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita lahir dari Allah, berarti kita kenal. Selama ini kita kenal Allah enggak? Kita suka-sukaku sendiri kan? Bukan suka-suka Tuhan, suka-sukaku sendiri loh. Saya pun dulu juga demikian, suka-sukaku. Yang penting aku nyaman, yang penting aku happy, yang penting aku terberkati. Begitu, dulu saya begitu. Sampai saya sudah bertobat. Jika anak-anak Tuhan Yesus, jika kita anak-anak Tuhan Yesus, maka seharusnya kasih adalah bagian daripada kehidupan kita. Dan kasih itu menjadi identitas hidup kita.
Sehingga segala kehidupan kita harus didasarkan dari kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman akan kasih Yesus, pengalaman akan kasih Yesus, pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita akan kasih Yesus sanggup mengubah kehidupan kita secara total. Merubah karakter kita, merubah cara pandang kita sebagai orang percaya, merubah tujuan hidup kita bukan untuk kepentingan kita tetapi untuk kepentingan Tuhan. Karena kasih dari surga membawa pemulihan, membawa pengampunan, membawa sukacita dan damai sejahtera. Mengapa kok sulit? Kita nggak tekad loh mengasihi Tuhan. Mengapa? Yang pertama, kita nggak punya komitmen yang kuat untuk mengasihi dan mengikuti perintahnya. Padahal pondasi yang kokoh untuk setia pada Tuhan adalah komitmen. Artinya tetap setia di tengah tantangan, di tengah ketidaknyamanan, di tengah penderitaan. Justru di tengah adanya tantangan, penderitaan dan sebagainya, kita membuktikan wujud komitmen kita kepada Yesus. Jelas? Yang kedua, penghalang yang sulit kita mengasihi adalah besarnya pengaruh magnet dunia yang mempengaruhi kita. Kita tidak akan benar-benar bisa mengasihi Tuhan dengan segenap totalitas kita kalau kita mengasihi dunia dan tertarik dengan segala tawaran yang memenuhi kepuasan, keinginan, dan kemauan kita. Jika kita tidak tertuju pada dunia, maka dunialah. Jika kita tertuju pada dunia, maka dunialah yang akan menguasai kehidupan kita. Dan sebaliknya, bahkan cara berpikir pun kita ini loh juga mempengaruhi kenapa kita nggak bisa setia, nggak bisa tekad mengasihi Tuhan dengan all out. Jujur, kadang hati ini penuh keraguan, kesalahpahaman tentang Tuhan, dan kadang kita merasa bahwa penderitaan itu Tuhan itu nggak sayang kita. Justru pada saat penderitaan itulah teguran Tuhan, adalah didikan Tuhan supaya kita di dalam penderitaan itu, apakah kita tetap bertekun dan percaya pada Tuhan. Pasti di balik penderitaan itu ada yang Tuhan sedang kerjakan untuk kepentingan kita, kebaikan kita. Mungkin kita suka marah-marah, walaupun pelayanan kita masih suka marah-marah, walaupun pelayanan masih tersinggung, walaupun pelayanan masih suka macam-macam lah. Itulah semuanya yang menghambat kita nggak bisa all out untuk Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita tuh nggak bisa mencintai Tuhan all out? Karena Tuhanku nggak hadir secara fisik nyata loh di depan kita. Oleh sebab itu, mengasihi Tuhan harus dimulai dengan selalu menghayati kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Mau dimanapun kita tahu Tuhan hadir, Tuhan ada. Jadi jangan kita melakukan tindakan, perkataan atau pikiran yang membuat Tuhan, yang akan membuat Tuhan sedih dan tidak menyenangkan, tidak memuaskan hati Tuhan. Jujur, ini sudah 2 kali. Kemarin di Pamulang tanggal 14, tanggal 10 saya di gereja besar, saya katakan, maaf ya. Kadang-kadang kita karena Tuhan tuh nggak hadir secara fisik di depan kita. Di gereja saya sendiri melihat, menyaksikan di sebelah saya pada waktu pujian penyembahan biasa 2 tangannya begini. Pada waktu firman, buka Alkitab firman, no, yang dibuka apa? YouTube. Bukan YouTube firmannya ini, enggak, film. Lah ngapain ke gereja kalau lihat film? Gak usah ke gereja. Saya liatin, ya ampun Tuhan, ada mobil, ada macam-macam. Saya bingung, mau saya tegur, ini waktu ibadah tersinggung, marah, gimana? Saya nggak mau buat kekacauan. Saya cuma berdoa, Tuhan ampuni dia belum mengerti.
Dia belum mengasihimu. Ampuni dia. Jujur. Bagaimana kita bisa berarti kita nggak bisa menghayati kehadiran Tuhan. Apakah kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini? Kalau kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, kita akan fokus untuk beribadah, menyembah, mendengarkan firman. Nggak lagi HP dibuka. Ada chattingan apa ya? Apa ya? Transferan duit. Masalah, saya katakan masalah nggak masalah kalau kita menghormati Tuhan, kita takut pada Tuhan, masalah semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Jujur gimana kita ngomong mengasihi Tuhan? Jujur loh, sekarang ini loh Pak, Bu Ana nih loh ya, kalau anaknya Tirsa lagi ngomong, terus main cepi gini, terus ngomong yang lain, seneng nggak? Nggak senang. Apalagi Tuhan Yesus. Apalagi kadang-kadang ya di persekutuan doa duduk enak loh. Duduk kan kesel, geringgingan gitu kan, selonjor. Nah kalau Tuhan ada di depan kita, pantas nggak sih? Kalau kita aja orang tua anak kita selonjor muka gini kan nggak pantas loh ya. Kan kurang ajar loh ya. Ya karena Tuhan, karena kita tuh nggak lihat fisiknya Tuhan, masalahnya mata kita nggak buka rohani kita. Tapi kalau kita menghayati kehadiran Tuhan, kita sepenuh hati karena kita mengasihi, kita takut dan menghormati Dia. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, jangan kita membuat Dia hatinya kecewa. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan buat hati Tuhan sedih. Selalu usahakan kita menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang Dia inginkan. Kita taat akan perintahnya dan melakukan kehendak-Nya. Pada umumnya, manusia memiliki kebiasaan melakukan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan perasaannya hati Tuhan, bukan? Bener nggak? Saya dulu begitu, mau lakuin apa? Karepmu lah, nggak perlu berdoa, nggak perlu tanya Tuhan, tancap gas aja. Kadang-kadang seolah-olah kadang-kadang kita dapatkan mujizat, itu mujizat dari Tuhan, padahal bukan. Mirip. Iblis pun juga bisa membuat mujizat yang mengiming-iming kita. Itu sebabnya kita harus benar-benar peka akan hal itu. Apakah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita putuskan, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan, maunya Tuhan atau tidak? Apakah menyenangkan hati Tuhan atau memuaskan? Biasanya saya ngasih contoh itu loh. Misalnya saya ini ya, tolong beliin, Catherine tolong beliin saya roti di toko Holland gitu ya, toko roti Holland, roti coklat. Karena saya seneng roti Holland ini, coklat ini. Tapi Catherine daripada macet, biarin Kak Lili nggak tahu macet kok. Lebih baik ke toko roti Tiara aja yang dekat, kan sama-sama coklat, sama-sama dikasih saya. Luar saya akan bisa ngecap kan, melihat saya kecap, saya rasakan ini bukan roti Holland. Berarti Kathy nggak nyenengin hati saya. Wong saya suruh kan pasti harus kita nyenengin. Sama. Tuhan kan mengatakan, Mazmur kan mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mengecap itu ngerasain, berarti terlibat kita. Kita harus membiasakan diri melakukan segala sesuatu dengan mempertimbangkan perasaannya Tuhan, hatinya Tuhan, dengan takut dan hormat kepadanya. Ini yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang percaya, kita harus bertekad untuk memiliki hati yang mengasihi, menghormati, dan takut akan Tuhan dengan sepatutnya. Ada kaitannya, hormat, kasih, dan takut akan Tuhan. Kasih, hormat, takut akan Tuhan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, merupakan satu kesatuan yang utuh. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan menunjukkan hormat yang dilandasi oleh kasih kepada Kristus. Hormat kepada Tuhan dilandasi oleh kasih akan membuat kita berusaha melakukan kehendak Tuhan. Karena merasa takut,
bukan karena akan dihukum, tetapi mau berusaha untuk menyenangkan hati Bapak. Bapak nggak boleh sedih, Bapak nggak boleh menangis. Tuhan mau kita senangkan. Kalau kita lihat, kasihlah yang sebenarnya membuat kita tidak ingin melukai hati Tuhan, seperti yang dilakukan Yesus. Nggak melukai hati Bapa di surga, tetap melakukan tugasnya, misinya untuk keselamatan manusia. Takut akan Tuhan yang digerakkan oleh kasih merupakan landasan bagi setiap orang dalam kehidupan orang percaya, seperti yang dilakukan oleh dalam kehidupan Paulus. Bagi kehidupan Paulus, kasih adalah menjadi landasan pondasi yang kuat bagi cara pandang dia terhadap sesama, terhadap Tuhan, pelayanannya. Karena pelayanannya dilandasi takut akan Tuhan. Paulus tidak pernah menyerah saat menghadapi penolakan. Enggak dalam bahaya, dalam perjalanan, penjara, ataupun aniaya. Kenapa? Karena komitmen Paulus tidak pernah memudar. Dan dia tidak takut menghadapi semuanya. Karena satu-satunya yang ditakuti Paulus dalam hidupnya adalah setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah ketika dia melukai hati Tuhan. Paulus dalam hidupnya satu-satu yang ditakuti dalam hidupnya kalau menyakiti hati Tuhan. Karena Paulus tahu kasih Yesuslah yang menguasai seluruh hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau bertekad mengasihi Tuhan sehingga kita menghormati dan takut untuk menyakiti, menyinggung perasaan Tuhan, menyakiti, melukai hati Tuhan? Apakah kita rindu melakukan kehendak-Nya? Kalau kita tidak punya kasih kepada Tuhan, maka kita akan mencari hormat untuk diri kita sendiri. Dengan sendirinya kita tidak sanggup menghormati Tuhan, apalagi dan juga sesama kita. Hormat kita kepada Tuhan menunjukkan di mata Tuhan, menunjukkan iman kita di mata Tuhan yang membawa pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Kalau kita lihat Sadrah, Mesak, Abednego dan Daniel, dia luar biasa. Dia tetap menghormati, dia tetap takut Tuhan, dan dia nggak curiga apapun, dia nggak marah apapun. Tepat karena imannya, dia tepat pertolongan Tuhan pada waktunya untuk mereka. Rasa menghormati itu timbul dari kerendahan hati, sehingga kita bisa menghormati, menghargai Tuhan dan orang lain daripada diri kita sendiri. Mau semuanya? Upahnya adalah perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Betapa indahnya bila kita menghormati Tuhan dengan sepatutnya, mencintai Tuhan dengan sepatutnya, takut akan Tuhan dengan sepatutnya. Kita akan menjadi anak-anak yang saleh. Kehidupan kita akan terus bertumbuh menuju kedewasaan rohani, dan seluruh hidup kita berkenan di hadapannya dan menjadi harum di hadapan Tuhan. Yang jelas, selama dalam seluruh kehidupan kita, kalau kita tidak mengalami perubahan baik dalam pola pikir kita, karakter kita, cara pandang hidup kita, tujuan hidup kita, membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Padahal itu hukum pertama. Nggak mungkin kita nggak bisa melakukan hukum kedua, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, kalau kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Amin. Oleh sebab itu, yang perlu kita waspadai dalam diri kita melewati tahun 2026 ini adalah hati yang melekat kepada Tuhan.
Hati yang intim kepada Tuhan. Karena kalau hati yang intim, keintiman itu terjadi karena saling mengasihi. Kalau nggak ada mengasihi, nggak ada kasih, nggak mungkin kisah bisa intim. Kalau intim kita akan mengerti kehendaknya, perintahnya, apa yang menjadi kemauan daripada Tuhan. Itulah sebabnya jagalah hati kita dari segala kewaspadaan. Karena semua itu akan mengantarkan kehidupan kita. Amin. Jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula. Jangan seperti jemaat Efesus. Amin. Amin buat firman Tuhan. Saya minta tim PW dan musik naik atas. Nyanyikan mengasihi lebih sungguh ya. Lagu yang simpel, lagu zaman dulu anak kita dulu ya. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan kita kepada Tuhan bahwa kita mengasihi lebih sungguh karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. musik saja. Jemaat berdoa musik saja. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Apakah benar-benar kasih Yesus menyertai kehidupan kita? Apakah kita sudah menghidupi kasih itu dalam kehidupan kita? Tanpa kasih hidup kita akan hancur dan binasa. Kita perlu mengasihi Tuhan. Kita perlu kasih Yesus menuntut kita. Kasihilah, karena kasih membawa perubahan yang dahsyat bagi hidup kita. Kasih membawa pembaruan dalam hidup kita. Kasih yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Kemenangan demi kemenangan akan kita raih bersama dengan Yesus. Kasih Tuhan, kasih-Mu yang setia. Walaupun kami tidak setia, tetap setia. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan duduk diam di bawah kami untuk melekat kepada Engkau. Mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Biarlah kasih-Mu Tuhan melingkupi kami semua Tuhan. Kasih-Mu yang mempersatukan kami semua Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, paksakan kami Roh Kudus. Karena Engkau adalah Allah penolong kami. Paksakan kami Allah Roh Kudus untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau, lebih sungguh-sungguh lagi menghormati firman Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi menghormati Tuhan Yesus Kristus, dan lebih sungguh-sungguh lagi melakukan kehendak Bapa Surgawi. Amin. Mampukan kami semua, mampukan jemaat The Kingdom Family of God, mampukan Bapa. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami semuanya Tuhan. Amin. Sehingga kami bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani, sehingga roh kami kuat di dalam Engkau Bapa. Rohani kami kuat di dalam Engkau Tuhan, dan itu memberkati jiwa kami Tuhan, sehingga kami tidak terseret dengan dunia Tuhan, tapi kami terseret dengan surgawi Bapa. Kami mau Bapa, dalam nama Yesus jadi, dalam nama Yesus jadi, dalam nama Yesus jadi. Kami bersyukur, haleluya, Engkau menyerahkan dengan Roh Kudus, haleluya, amin. Mana tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan? Bisa lambaikan tangannya. Thank you Pastor Lily, taburan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kau tegur kami Tuhan dengan firman yang begitu indah Tuhan, agar kami mengerti lagi Tuhan tentang kasih yang Kau berikan kami. Karena kasih bukan sekedar ucapan Tuhan, tapi kasih adalah tentang tindakan di setiap hidup kami. Dan kini tiba saatnya kami memberikan persembahan Tuhan. Berapapun persembahan yang kami berikan, kami percaya ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena persembahan yang kami berikan di tempat ini untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk memperingan pelayanan-Mu di tempat ini. Dan buat kita semua yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Sambil memberi persembahan, kita mau sama-sama mikir Bapak Ibu ya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Haleluya. Hey. Bagian mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam. Tapi kamu bilang yang terbaik sudah buat Tuhan. Mikir, pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Tapi kamu bilang yang terbaik sudah buat Tuhan. Mikir, kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Mikir sama Tuhan, hidup dipertanggungjawabkan. Mikir sama Tuhan, jagalah kelakuan. Ya, kalau enggak namanya Kristen gadungan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pendeta lagi sharing firman, kamu malah asik handphonean. Tapi kamu bilang kamu cinta banget firman Tuhan. Mikir, setiap bubar kebaktian, kamu selalu ngaji duluan. Tapi kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Mikir, kau omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Mikir sama Tuhan, hidup dipertanggungjawabkan. Mikir sama Tuhan, jagalah kelakuan.
Kristen gadungan. Sambil goyang. La 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 la. Hey. La 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 la. Le 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 lo tetung oe oe. La 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 la. Ker ker ker. La 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 la. Tetung oe oe sama Tuhan. Jangan suka kasih sembarangan. Mikir mikir sama Tuhan. Hidup bertanggung jawabkan. Mikir mikir sama Tuhan. Jagalah kelakuan. Ya ya ya. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Kalau enggak namanya Kristen keteteran. Sekali lagi. Kalau enggak namanya Kristen KTP. Sorry lah ya. Sorry lah ya. Coba tuh duduk colek kiri kanannya. Mikir. Ini kita akan menyaksikan pengumuman. Saya duduk, saya persilakan untuk duduk Bapak Ibu. Pengumuman digital. Shalom. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 8.30. Ibadah umum, setiap hari Minggu, pukul 9. Komsel, setiap hari Kamis, pukul 19. Miracle Prayer Night, setiap Jumat, pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemberian, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mesbah keluarga, ujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi. Nomor rekening gereja, Bank BCA, 74754082284. Atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi TS Petrus Tan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama, angkat kedua tangannya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan iman sama-sama nyatakan. Dari dalam lubuk hatiku,
Ku sujud dan berterima kasih. Segala puji syukur bagi Engkau ya. Berbahagialah kami ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Maka hidup kami akan Engkau buat menjadikan berada dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Amin. Berbahagialah kami setiap imam, setiap laki-laki yang mencintai Engkau dan melakukan firman-Mu Tuhan. Maka apapun yang kami lakukan, Engkau menjadikan kami berhasil dan beruntung Tuhan. Dan Engkau memberkati kami Tuhan. Amin. Di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Berbahagialah juga para istri, para wanita Tuhan. Diberkatilah doa-doanya, diberkatilah tiang-tiang doanya, diberkatilah adonannya, diberkatilah buah kandungannya, diberkatilah senantiasa apa yang Kau lakukannya. Engkau Tuhan memberkati Engkau senantiasa. Diberkati juga anak-anak kita menjadi perkasa di bumi, menjadi pemenang, menjadi sang juara. Tuhan yang memampukannya, Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang memeliharanya, Tuhan yang melimpahkan segala yang diperlukannya. Tuhanlah segala sumber kehidupan kita. Diberkatilah kita oleh Allah Bapa di dalam cintanya Yesus dan kuat kuasa Allah memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.